Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Jadi kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini, yodium, asam sulfat ini, yodium, asam sulfat ini memenuhi nggak? Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Bung Rocky, apa kabar Anda? Sehat ya Bung Rocky ya? Sangat sehat, karena saya setiap hari minum asam sulfat. Asam sulfat saya kira mungkin waktu itu ibu Anda memang saya pastikan dengan hasil seperti Anda tidak minum asam sulfat tapi minum asam folat ya. Karena kalau yang seperti disarankan oleh Gibran, saya kira bahaya banget ini ibu-ibu ini, bukan hanya stunting lagi. Iya, itu asam sulfat adanya di kawah Gunung Gede, kawah gunung Pancar, itu semuanya asam sulfat itu, alias belerang. Ya. Oke, saya kira dengan ini bukan slip of tongue ya, karena bukan hanya sekali dia menyampaikan itu, ternyata 2 kali ya. Di setidaknya para netizen itu punya 2 video di tempat yang berbeda. Gibran menyatakan hal yang sama. Jadi ya kawan ini satu, pertama dia pasti nggak tahu soal itu, kedua contekannya salah atau dia ketika dia salah membaca contekan. Dan ini kemudian menjelaskan pada kita mengapa kemudian tim dari paslon Prabowo Gibran itu mati-matian untuk menolak debat di KPU. Kan bisa dikasih tema debatnya kan banyak netizen yang juga usulin ya ada debatnya soal nama-nama ikan aja lah itu. Tidak apa sebetulnya kan. Tapi makin lama Gibran ini makin bukan sekedar faktor yang mendefisitkan suara Pak Prabowo, tapi faktor yang mendestruksi kemampuan aktivis. Ya. Jadi merusak betul, karena tidak mungkin orang menganggap bahwa calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk bahkan mengucapkan gagasan kecil atau mengucapkan rumus kimia yang sederhana yang anak SMA juga tahu dari awal tuh H2SO4 itu artinya asam belerang, asam sulfat tuh. Tapi udahlah, itu satu soal yang makin lama bikin panik sebetulnya. Jadi kepanikan di tempatnya Pak Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer, karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan pasti Prabowo jengkel juga kan, walaupun nggak diperlihatkan di baliho kejengkelan Pak Prabowo, tapi kita bisa duga bahwa sebagai pembaca buku dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, Prabowo merasa masa hal sepele itu nggak ngerti apa itu asam sulfat kan. Jadi harusnya dari awal mesti ada tim yang menuntun Gibran tuh, tapi mau dituntun dengan cara apa itu masalahnya kan. Dan Pak Jokowi kalau dari awal bisa dituntun, ngapain mesti lewat Mahkamah Konstitusi? Dan itu kemudian yang dibuka bahwa dari awal Gibran itu jadi wali kota juga itu karena tekanan Pak Jokowi pada FX Rudi, tekanan Ibu Iriana segala macam kan. Jadi terlihat bahwa Gibran memang dipersiapkan, dibikin dibikin matang karena diperam gitu. Itu apa istilahnya itu dipaksa untuk matang, tapi tidak mampu juga kan. Tetap ada hal yang orang bisa lihat ini nggak mampu sebetulnya. Jadi orang akan bilang ya memang ini keluarga yang nggak mampu dong. Nanti Pak Jokowi terhina juga sebagai keluarga kan, karena betul-betul netizen ini setiap hari akan diolok-olok tuh. Jadi bayangkan misalnya Ibu Iriana juga pasti akan ikut diolok-olok saya ya. Ibu Iriana nggak bisa bayangkan bahwa yang dia paksakan itu akan menghasilkan olok-olok. Nah kalau akademisi yang olok-olok mungkin masih sopan lah itu pakai istilah canggih. Kalau netizen itu nggak ada ampun ngolok-ngolok. Ya makanya itu akhirnya Pak Mahfud MD yang tadinya coba menahan diri kan. Sebelumnya Pak Mahfud MD kan ditanya, ya saya mau diajak nggak ada format apa-apa aja ayo gitu. Terakhir di situ Bondo Pak Mahfud ditanya oleh wartawan, dia bilang, ya saya sih ikutin aturan KPU, mau ada debat cawapres ayo, mau disuruh lomba goreng martabak juga ayo. Nah kalau udah martabak dibawa-bawa ini serius nih jadinya. Ya Pak Mahfud juga itu kelas martabak juga, digoreng-goreng nggak mau dibolak-balik aja sama Jokowi itu, disuruh pergi ke
Ganjar, nanti juga satu waktu dipanggil lagi Jokowi rapat tentang keamanan. Jadi sama juga tuh Pak Mahfud juga ada mental martabaknya tuh, mau diputer-puter kan, martabak kan mesti diputer-puter tuh. Jadi kita mau tegur juga, bukan tegur lah, kasih poin pada Pak Mahfud ya, kalau nggak mau ada di dalam penggorengan isu ya udah keluar dari penggorengan istana, kan itu dasarnya tuh. Jadi oke lah, Pak Mahfud pasti punya cara untuk ngeledek dengan satir semacam itu, kita tahu cara beliau bercanda tuh. Tetapi yang kita lihat justru makin lama kubu Prabowo terutama Gibran itu makin kehilangan daya untuk bertahan itu. Sementara lawannya Anies justru petatang peteting satu Indonesia, ngoceh dimanapun dan dia bisa tangani mau isu apapun akan dilayani Anies kan. Jadi Anies dapat semacam limpahan dari kedunguan lawan politiknya kan. Jadi itu intinya kan. Mestinya Gibran yang ambil alih isu itu kan. Kan Gen Z itu kan wilayahnya Gibran. Kenapa Gibran takut untuk menjawab banyak pertanyaan Gen Z? Sementara Anies yang sebetulnya bukan lagi anak muda, masih mampu atau bahkan bergembira bertemu dengan anak muda dan tahu tentang isu apapun kan. Jadi itu intinya, kalau pada akhirnya kita tahu bahwa persiapan untuk menjadi pemimpin itu bukan sekedar berbasis dinasti atau kepentingan yang diselundupkan melalui kekuasaan presiden yang masih berkuasa. Itu poinnya di situ sebetulnya. Ya, saya nggak bayangkan kalau Gibran berani seperti Anies yang sekarang keliling Indonesia ketemu dalam program Desak gitu, bertemu dengan karangan mahasiswa dan Gen Z yang gila-gila pertanyaannya itu dan nggak dibatasi, apa aja ditanyakan. Sementara Gibran itu saya lihat pernah dia tampil di Institut Teknologi Dell yang punyanya Pak Luhut di mana di Tapanuli Utara. Ketika ditanya oleh mahasiswa soal pengelolaan sampah di Solo yang dianggap itu salah satu program yang sukses dari Gibran, yang menyatakan dia jawabannya, itu ada bukunya itu, silakan nanti dibaca di bukunya. Coba bayangkan. Ya apapun udah masuk di dalam semacam bolotisme itu. Apa itu bolotisme? Itu teman saya si bolot yang betul orang pinter tapi dia mendungukan dirinya supaya terlihat lucu. Kalau ini bukan, kan itu disebut bolotisme, bukan bolotnya tapi ismenya tuh. Dan saya kira juga orang akan anggap bahwa ada semacam Gibranisme yang 12 dengan bolotisme sekarang. Itu intinya tuh. Jadi udah, itu apapun yang mau disuplai oleh istana, mau dirubah aturannya, bahwa ya sebaiknya nggak usah debat. Orang lihat pada akhirnya bahwa ada incapacity, ada ketidakmampuan atau ketidakcukupan kapasitas pada saudara Gibran. Dan sekali lagi berkali-kali kita terangkan itu akan membebani Pak Prabowo. Begitu banyak orang yang menganggap Prabowo adalah calon yang elegan, yang mampu, yang menguasai banyak ilmu pengetahuan. Tetapi begitu didampingi Gibran itu seolah-olah IQ Prabowo juga ikut drop kan. Padahal sebetulnya Prabowo ingin supaya Gibran itu menambahkan IQ pada koalisi 02 ini kan. Mestinya begitu. Tetapi makin lama Gibran jadi beban, itu soalnya. Dari beban lalu jadi bebal. Itu pasti akan menimbulkan frustrasi di kalangan koalisi ini. Bayangin misalnya anak-anak muda Golkar itu yang terpaksa mesti berkoalisi demi Gibran, melihat ini mending gue aja. Kan begitu banyak anak muda Golkar yang pinter-pinter, yang walaupun kadang-kala kita tahu juga ya anak muda Golkar itu bapaknya juga Golkar, jadi dinasti juga. Tetapi mereka itu betul-betul datang dari bawah, itu bertengkar di tingkat OKP dulu, naik tingkat, masuk ke NPI. Jadi ada proses. Kendati keturunan dari tokoh-tokoh Golkar itu dianggap dia itu karena bapak, tapi mereka mengalami kompetisi di antara mereka. Jadi saya kenal itu anak-anak muda Golkar yang benar-benar pintar itu, dan melihat bahwa mereka mesti duduk berbarengan. Atau bayangin nanti kalau ada acara kan mereka duduk di belakang Gibran, bagaimana kata hati mereka untuk melihat batok kepala Gibran dari belakang. Ini mau ngomong apa nih anak nih kira-kira kan. Maka WA di antara mereka saling mencaci juga kan, menghina kan. Jadi kita bayangkan bahwa Gibran diam-diam diolok-olok oleh koalisinya sendiri kan. Bukan kita mau olok-olok Gibran, tapi kita bisa bayangkan bagaimana kelakuan anak-anak muda Golkar itu melihat bosnya itu pelangak-pelongok di depan. Jadi sekali lagi ini bukan untuk merendahkan Gibran, tapi untuk memberi ingatan pada bangsa ini, terutama pada Gibran yang pernah datang ke tempat saya, bahwa Anda itu pada akhirnya akan jadi liability. Jadi berpikir dua kali lah kalau meneruskan
pencalonan ini. Masih ada waktu sebetulnya dengan alasan apapun. Oh, nggak bisa lagi nanti didenda kalau Gibran mundurkan, Pak Jokowi bisa atur. Iya. Undang-undang